Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam wal kitab wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral kaum muslimin, adik-adik jamaah masjid takbir. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada sore hari ini masih diberinya berbagai macam kesempatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada sore hari ini masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mengedipkan mata, menghembuskan nafas. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana seandainya lautan di dunia ini kita jadikan tentangnya, ranting-ranting di dunia ini kita jadikan pulpennya, dan daun-daun di dunia ini kita jadikan kertasnya untuk menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La tuhsuha, maka tidak akan mampu. Tapi Allah hanya menyuruh kita bersyukur, bukan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan bersyukur dan bersyukur. Maka dari itu kita patutlah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjung-sajikan, kita adreskan kepada penghulu alam, junjungan kita, imam kita, idola kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat rahmat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini, dari alam yang kejahiliaan, alam kebodohan, hingga menuju alam yang penuh dengan keilmuan yang kita rasakan pada saat ini. Seandainya Rasulullah tidak membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang keilmuan ini, maka apa yang akan terjadi tidak bisa kita bayangkan. Rasulullah sangat cinta kepada kita selaku umatnya, di mana diceritakan dahulu kala Rasulullah hendak menghadapi sakaratul maut, akan tetapi Rasulullah tidak menanyakan harta bendanya, tidak menanyakan istri-istrinya, tidak menanyakan putri-putrinya yang cantik jelita, akan tetapi Rasulullah menanyakan kita. Siapa yang ditanyakan Rasulullah? Kita selaku umatnya. Apa kata Rasulullah? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Di mana umatku? Sebanyak tiga kali. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Maka dari itu kita harus juga cinta kepada Rasulullah. Bagaimana tanda kita cinta kepada Rasulullah? Yaitu dengan bersolawat dan banyak mengingat kepada Nabi. Salawat dan salam kedua kalinya marilah kita sajikan kepada keluarga-keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, serta umatnya sejak sekarang sampai terbitnya matahari di ufuk. Ma'asyiral kaum muslimin, adik-adik jamaah masjid Bakti rahimahullah. Setiap lagu ada judulnya. Setiap cerita ada judulnya. Dan demikian juga untuk
ceramah Ustaz pada sore hari ini juga ada judul, yaitu keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salatan. Kata Rasulullah, paling dekatnya kedudukan kalian di sisiku, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak bersalawat kepada kata Rasulullah. Jadi adik-adik sekalian, jikalau kita pengen di samping Rasulullah, kita pengen dekat dengan Rasulullah, kita pengen bersama Rasulullah, maka kita harus memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ustaz melanjutkan ceramah yang singkat ini, alangkah baiknya kita bersalawat sebentar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Semoga sholawat yang kita bacakan tadi kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun sholawat ini adalah ibadah. Apa itu sholawat? Ibadah. Yang mana ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholawat berbeda dengan sholat, sholawat berbeda dengan zakat, sholawat berbeda dengan sedekah, sholawat berbeda dengan puasa. Yang mana kalau kita sholawat, kalau kita sholat, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat pengen dipuji oleh banyak orang, kita pengen lihat, sombong dan lain sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kalau kita puasa, bukan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa pengen dipuji orang, di depan banyak orang kita ngakunya puasa, tapi pas sendirian di rumah, ada tempe langsung kita makan, ada minuman langsung kita minum, maka puasa kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sedekah berbeda dengan salawat. Yang mana sedekah kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah karena pengen sombong, pengen dipuji oleh banyak orang, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di depan banyak orang, bukan lain yang kita sedekahkan, yang merah-merah kita sedekahkan 100,
bisa dekat dengan Rasulullah,